Alhamdulillahirabbil alamin. 10 tahun Nabi di kota Madinah, maka bercahayalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Islam adalah agama menyelamatkan umat. Islam adalah pagar yang sangat kokoh yang tak bisa digoyahkan oleh siapapun. Karena Islam adalah merupakan agama, dengan agama kita selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizum alaihi ma anittum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul aliyul azim. Bapak pengurus Masjid Al-Munawwarah yang kita banggakan, bapak-bapak, saudara-saudara peserta solat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita kembali berserah diri kepada Allah. Karena beliau adalah maha dari segala-galanya. Apa yang akan beliau lakukan tidak seorang pun yang mampu menghalanginya. Bak pepatah adat, tabuju lalu tabalintang patah. Mari kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan buat Rasul terakhir manusia yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu rasul yang dimuliakan Allah. Banyaklah hari bermacam hari, tidak semulia hari Jumat. Banyaklah rasul segala nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Mari kita memperbanyak salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa dengan beliau di dalam surganya Allah. Amin. Kaum muslimin yang berbahagia, khutbah pendek kita pada hari ini temanya adalah wasiat Rasul yang terakhir. Muhammad dilahirkan di kota Mekah oleh perempuan yang miskin. 2 bulan dikandung ibu, ayah meninggal dunia. Kemudian sampai bilangan kandungan Siti Aminah, maka melahirkanlah beliau seorang anak laki-laki yang diberi nama oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan Muhammad. Bukan orang lain yang memberi namanya, tapi kakek kandungnya, ayah dari ayahnya yang bernama Abdul Muttalib. Beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi sesudahnya. La Nabi ya ba'dah. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi, ada Nabi sesudah Muhammad, itulah merupakan Nabi palsu. Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Tiga 13 tahun beliau di kota Mekah menyampaikan kalimah tauhid. Apa yang terjadi apa-apa saudara-saudara yang berbahagia? Tidak berapa incek orang nan masuk ke dalam Islam.
Bukan sekadar itu, malah Nabi diusir dari negerinya sendiri. Nabi difitnah, beliau dicaci oleh orang-orang kafir Quraisy. Mangi anggang lalu atas jatuh anak raja mati tertimpa. Semangat orang sedang benci kepada Muhammad, Allah memerintahkan beliau harus meninggalkan kota Makkah, hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Nabi ditunggu oleh orang Madinah dengan nyanyi-nyanyian dan sanjak-sanjak yang sangat berharga. Asyraqal badrul alaina faktafat minhul buduri misla husni kama ra'aina katwiya wajhu sururi. Sampai Nabi di Madinah apa-apa, rebutan orang membawa Nabi untuk bermalam di rumahnya. Tapi beliau memilih rumah yang orang pemiliknya dalam keadaan miskin. Di Nabi itu sangat penyayang kepada orang miskin dan sangat peduli dengan anak yatim. Alhamdulillahirrabbilalamin. 10 tahun Nabi di kota Madinah, maka bercahayalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Islam adalah agama menyelamatkan umat. Islam adalah pagar yang sangat kokoh yang tak bisa digoyahkan oleh siapapun. Karena Islam adalah merupakan agama, dengan agama kita selamat dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang paling tinggi. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi apa-apa saudara-saudara yang berbahagia, kita wajib membela Islam sampai darah terakhir. Dan kita bela Islam ini dan kita amalkan Islam ini sampai nyawa berpindah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa isi khutbah kita pada hari ini? Wasiat nasihat yang terakhir ada 3 macam. Yang pertama, kita disuruh memperbanyak dan mempelajari Al-Quran. Kita wajib mempelajari Al-Quran dalam hidup kita. Kerana Al-Quran adalah merupakan pedoman. Al-Quran sebagai la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mencari saja dapat pahala, apa lagi mendengar orang membaca. Mendengar orang membaca dapat pahala, apa lagi kita yang membaca. Semakin mengerti dengan Al-Quran, semakin tinggi nilai bacaannya. Kita wajib mempelajari Al-Quran. Al-Quran menceritakan yang telah terjadi. Al-Quran menceritakan yang sedang terjadi. Al-Quran menceritakan yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi nanti di akhirat, itu disampaikan oleh Al-Quran. Maka berbahagialah orang-orang yang patuh kepada ajaran Al-Quran. Orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, apa-apa saudara-saudara yang berbahagia. Yang pertama, Allah berikan kepadanya ketenangan hidup. Ya. Biarlah pitih sang ini asah layak ditanam. Daripada uang berlimpah ruah, tapi hati gelisah. Al-Quran adalah obat hati. Obat ketenangan jiwa. Bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian orang-orang yang membiasakan baca Al-Quran, Allah selamatkan dia dunia dan akhirat. Ajaran Al-Quran lah yang dikatakan bak kata adat, nandak lapuak dia hujan. Nantak lakang dipanai. Dibubuiknya tak layu, dianjaknya tak mati, dirandamnya tak basah, dibakarnya tak angun. Dia adalah kata yang benar. Yang ketiga, orang-orang yang garok membaca Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan akan ajaran Al-Quran, Allah berikan ketenangan kepadanya ketika menghadapi syakratul maut. Kita selalu berdoa, semoga iman kita jangan goyah ketika menghadapi syakratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kemudian yang kedua, wasiat Rasul,
Pedulilah dengan anak yatim dan orang miskin. Napa demikian Bapak, saudara-saudara yang berbahagia? Nabi dilahirkan dalam keadaan anak yatim. 2 bulan dikandung mandeh, ayah meninggal. Nabi tidak pernah menyusu dengan ibu kandungnya. Nabi menyusu dan tinggal bersama orang miskin yang bernama Halimatus Sa'diyah. Umur 4 tahun Nabi dikembalikan oleh Halimah kepada ibunya Aminah. 2 tahun Nabi bersama ibunya. Umur 6 tahun Nabi dibawa oleh kakeknya ziarah ke makam ayahnya Abdullah di Abwa, perbatasan antara Mekah dan Madinah. Sampai di kota Madinah, sampai di Abwa, Pak saudara-saudara berbahagia, maka ziarahlah Rasul kakek dan ibunya di makam ayahanda Abdullah bin Abdul Muttalib. Dikatakan betul oleh kakeknya, "Oh Muhammad, kau di siku ayah engkau berbujur, di siku ayah engkau ditanamkan, dan di siku ayah engkau istirahat." Nabi diam, tapi Nabi sudah mengerti dengan bahasa kakeknya. Ketika ibu Nabi akan kembali ke kampung halamannya bersama kakeknya, paniang mandi Nabi di dekat kuburan ayahnya. Apa yang terjadi? Tak boleh sakan dak padi, sakan balah jua dekat batu. Duit tak boleh habak katu hati. Karena Allah lah yang berlaku. Meninggal dunialah ibu Nabi dekat kuburan Nabi. Nabi sudah menjadi anak yatim umur 6 tahun. Di dalam sejarah Pak saudara-saudara yang berbahagia, Nabi pernah memungut seorang anak yatim. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Jadi kalau ada orang mengambil anak pungut sekarang, Nabi sudah mengambil anak pungut. Anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Ayahnya meninggal ketika peperangan Badar. Kemudian yang terakhir wasiat Rasul. Sesama orang muslimin, jangan putuskan silaturahim. Mari kita kuatkan persatuan kita. Mari kita kokohkan ukhuwah Islamiah kita. Toh kalau ada kekurangan di antara kita, bak pepatah adat, kurang tukuk menukuk, sentiang bilai memilai, berubah sama disapu, bertukar diasa. Hindarkan berbuat fitnah di dalam sesama orang muslimin. Jadi apa-apa saudara-saudara yang berbahagia, setiap diri kita ini punya dosa semua. Tangan berdosa, kaki berdosa. Lidah berdosa, mata berdosa, telinga berdosa. Apa obatnya? Kita menjadi hamba-hamba yang selalu bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kok dapat apa-apa saudara-saudara yang berbahagia? Hidup dalam keadaan barasih. Karajo dalam keadaan barasih. Mati nanti dalam keadaan barasih. Bihusnil khotimah. Supaya kita masuk ke tempat nan berasih, sorga-sorganya Allah. Sorga itu tidak akan bisa dimasuki oleh semua orang kecuali orang-orang yang bersih daripada segala noda dan kesalahan. Tidak ada kita yang tidak berdosa dalam hidup ini. Mari kita menjadi hamba-hamba yang selalu bertobat kepada Allah. Tobat yang paling capek diterima selesai solat yang 5 waktu. Selesai solat jangan capek benar awak baik-baik. Duduklah sebentar, istighfarlah. Insafilah diri awak. Ucapkanlah astaghfirullahalazim. Tobat nan paling capek diterima adalah tobat orang-orang yang selesai melaksanakan solat yang 5 waktu. Kerana dia masih dalam keadaan beruduk. Dia masih dalam keadaan suci. Yang kedua, tobat yang paling capek diterima adalah orang-orang yang tobat selesai melaksanakan solat tahajud. Merindinglah orang-orang yang menangis minta tobat kepada Allah selesai solat tahajud. Yang ketiga, tobat yang paling capek diterima adalah orang-orang yang tobat pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrun maghfirah. Ramadan terbuka pintu ampunan. Itu mengkok disediakan bulan Ramadan dalam satu tahun untuk menambah nilai ibadah. Nan kampe
Tobat yang paling capek diterima oleh Allah adalah tobat orang-orang yang tengah melaksanakan ukuf di Padang Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kerana di tempat itulah diterima tobat Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka berpisah sekian tahun. Mereka menangis. Air mata mereka meleleh, penuh dengan penyesalan. Kedua-duanya minta ampun kepada Allah dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu ada dalam Al-Quran. Bagus kita baca untuk doa hari-harian. Mudah-mudahan Bapak, saudara-saudara yang berbahagia, kita selalu berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul. Kemudian kita hindari berbuat fitnah dalam hidup. Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.